Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita akan mengenang dan mensyukuri kasih Allah yang begitu besar bagi dunia di dalam pengorbanan putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Melalui 9 bacaan dari Injil Matius dan 9 him pilihan, marilah kita mempersiapkan diri memasuki Pekan Suci. Hari ini 7 April 2025, kita merayakan ulang tahun gereja kita. 90 tahun sudah Tuhan menyertai kehidupan gerejanya. Ibadah syukur 9 dekade GKI Karangsaru akan diadakan pada hari Minggu Paskah 20 April 2025 jam 6, 9, dan 5 sore. Perayaan ulang tahun GKI Karangsaru akan diadakan pada akhir bulan Agustus 2025 dalam bentuk konser musik orkestra yang dibawakan oleh GKI Semarang Music Ministry. Hari ini kita memperingati ulang tahun GKI Karangsaru, sekaligus mempersiapkan diri memasuki Pekan Suci, mengingat dan merenungkan kembali kasih Allah kepada kita umatnya. Anugerah terindah bagi manusia, yaitu keselamatan di dalam sengsara, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus putranya. Majelis Jemaat GKI Karangsaru mengucapkan terima kasih kepada anggota komunitas organis Gereja Semarang dan para musisi gereja dari gereja-gereja sahabat yang berpartisipasi dalam perekaman puji-pujian yang disajikan dalam tayangan hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan saudara sekalian. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau telah menuntun langkah gereja kami dalam menjalani tugas dan panggilannya untuk mengabarkan Injil dan mengajarkan mereka yang telah percaya. 9 dekade sudah kami merasakan berkat dan penyertaan Tuhan, sehingga hari ini kami sebagai gereja masih dimampukan untuk berkarya di tengah dunia, khususnya di kota Semarang. Kami bersyukur karena Engkau juga telah menyertai kami dalam menjalani minggu-minggu Prapaskah. Kami bersyukur karena ketika kami hendak memasuki Pekan Suci, Engkau menyediakan kesempatan bagi kami untuk bersiap diri dalam acara malam ini. Kiranya sabda yang dibacakan dapat menolong kami mengingat betapa besarnya kasih-Mu pada kami, hingga Engkau merelakan putra-Mu menderita sengsara, bahkan sampai mati di kayu salib, demi keselamatan kami. Kiranya puji-pujian yang dinyanyikan dapat menolong menggerakkan hati kami untuk mensyukuri anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan di dalam Yesus Kristus putra-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Anak Domba Paskah, kami berdoa. Amin.
Tanda pertama, Matius 21 ayat 6 sampai dengan 11. Yesus memasuki Yerusalem dan menyucikan bait Allah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea."
Sabda kedua, Matius 26 ayat 17 sampai 30. Yesus merayakan Paskah bersama murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukannya seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang tidak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun.
Sabda ketiga, Matius 26 ayat 47 sampai 56. Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam, Rabi." Lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci, yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu, Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Yesus, Engkaulah Rajaku, junjungan mulia. Kan ku kenang sengsaramu di bukit Golgota. Kan ku kenang Getsemani. Kan ku kenang sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Tuhan, tunjukkan kubur-Mu yang suci dan gelap. Maulah surgawi yang teguh, berjaga tak lelah. Kan ku kenang Getsemani. Kan ku kenang sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Biar ku pikul salibku, ikut perintah-Mu, dan menghayati susah-Mu. Kau mati gantiku. Kan ku kenang Getsemani. Kan ku kenang sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Sabda keempat, Matius 27 ayat 32 sampai 33. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus.
Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Sabda kelima, Matius 27 ayat 34 sampai 44. Yesus diolok-olok, lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebutkan alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata,
Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga.
Sabda ke-6, Matius 27, ayat 45 dan 46. Yesus berseru, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salib-Mu. Ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari luka-Mu, mahkota duri yang pedih menjadi keagungan-Mu. Melihat darah lukanya membalut tubuh Tuhanku, ku mati bagi dunia dan dunia mati bagiku. Andaikan jagat milikku dan ku serahkan padanya, tak cukup bagi Tuhanku diriku yang dimintanya. Sabda ke-7, Matius 27 ayat 47 sampai 54. Yesus menyerahkan nyawanya. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia?" Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya.
Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah." Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa
Sabda ke-8, Matius pasal 28 ayat 1 sampai 7. Yesus bangkit. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Kristus bangkit seorang. Sabda ke-9, Matius 28 ayat 8-10. Yesus menampakkan diri. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Yesus,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih-Mu kepada kami, ketika kami hari ini memperingati 90 tahun ulang tahun gereja kami. Mampukan kami untuk selalu mengingat kasih-Mu. Mampukan kami untuk meneladan kasih-Mu. Kami bersyukur atas nawa sabda dan kita yang malam ini telah menghangatkan ingatan kami akan peristiwa perwujudan kasih Allah bagi manusia, sengsara, kematian, dan kebangkitan Kristus. Mampukan kami untuk menjalani, menghayati, memaknai peristiwa-peristiwa dalam pekan suci yang sebentar lagi akan kami tapaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Selamat ulang tahun GKI Karangsaru. 9 dekade merasakan anugerah Tuhan. Tuhan terus menuntun negari depan. Selamat ulang tahun ke-90 GKI Karangsaru. Kiranya anugerah Allah terus melimpah dalam perjalanan kehidupan gereja kita. Selamat menyambut Pekan Suci. Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dapat kita hayati di hari-hari ini. Terimalah anugerahnya. Rasakanlah anugerahnya. Syukurilah anugerahnya. Dan hiduplah dalam anugerahnya. Tuhan Yesus memberkati.